Ya, apalagi kalau kita bicara soal golf, ini Pak Aping ini terkenal sekali di lapangan golf di antara kedi-kedi. Ya, Bukan di antara pemain ya Pak Niko. koleksi kedinya banyak Mantap, ini. Pak Ping. Ping. Antara memang Pak Apingnya jago main golf atau memang seneng koleksi kedi. Pak Aping, Pak Ramanto, boleh Ya, saya tanya dulu latar belakangnya Pak Aping atau Pak Ramanto? Saya panggil Pak Aping atau Pak Ramanto nih? boleh mana aja Pak Niko yang Ya, friendly aja, yang friendly kita teman-teman semua. sama seperti nama kita bisnis talk sore hari ini ya. Ya. Boleh ceritakan sedikit latar belakangnya para Ramanto Tansil nih. Ya, oke. Selamat datang buat semuanya ya. Oke, Oke, ya saya panggil teman-teman semua aja karena supaya lebih akrab. Ya teman-teman, latar belakang saya adalah pengusaha. Saya sekarang ada di developer apartemen di Kota Bandung dan juga saya pemegang 2 entertainment club di Kota Bandung dan juga saya pengurus Indonesia China Business Council. Ini adalah suatu asosiasi yang menjembatani pengusaha-pengusaha Indonesia untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan di China sana. Ya, dan Bapak Ibu semua, hari ini mungkin saya ingin membagikan apa yang saya lihat Bapak Ibu semua ya di masa pandemi ini. Ya, Pak Aping. Jadi kita dengar ya Pak Ramanto ini betul-betul pengusaha tulen ya. Tadi beliau adalah sebagai seorang developer ya. Kita tahu kalau bangun developer apartemen itu yang saya tahu apartemennya ini kerjasama sama Telkom ya 3 tower. Wah ini pasti pengusaha bukan pengusaha ece-ece, pengusaha tulen. Makanya sangat kompeten sekali kalau kita nanti bicara bisnis dengan beliau nih ya. Pak Ramanto ya. ya Pak. Kita tahu kan di saat-saat sekarang ini semua bisnis lagi lesu Pak Ramanto. Itu Pastinya Pak Niko. gimana Pak Ramanto? Itu Kira-kira. pastinya Pak Niko di masa pandemi sama bisnis saya pun semua kena dampaknya. Ya apartemen saya sejak masuk ke pandemi sampai sekarang ini sudah hampir 1,5 tahun baru terjual 4 unit. Ya Nah, untungnya di awal-awal saya sudah jual 1.200 unit lebih ya, tinggal sisanya saja. bayangkan Pak Isma, baru 4 unit. Waduh, kira-kira sebagai seorang pebisnis selama 1,5 tahun jualan 4 unit apa nggak deg-degan Pak Ramanto? Ya, begitulah Pak Niko. Ya, pastinya bukan hanya tidak ada income, tapi pastinya kita harus terus mengeluarkan uang untuk menutupin kerugian-kerugian biaya operasional. Ya, dan juga di bisnis entertain juga sama. Ya, sejak masa pandemi kita harus buka tutup ya dengan koordinasi yang cukup mahal. Ya, dan juga di sini juga tetap kita harus mengeluarkan biaya-biaya operasional. Ya, pada saat kita tutup nggak mungkin staf-staf kita tidak digaji. Ya, tentunya mereka akan kabur ke mana-mana. Pas kita mau buka lagi pasti kita mengalami kesulitan untuk merekrut staf-staf baru. Jadi kita harus pertahankan dan tetap memberikan mereka gaji walaupun tidak full. Gitu Pak Niko. Nah, kalau menurut Pak Ramanto nih, kan tadi bisnis properti lagi lesu ya. Kalau ngomong travel agent udah jelas Pak Ramanto, bisnis saya sendiri sejak Januari sudah saya off kan kantor sudah saya berhentikan, saya udah nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, menurut Pak Ramanto ya sebagai seorang pebisnis, bisnis apa sih Pak Ramanto sekarang ini yang paling kira-kira tren sekarang ini Pak Ramanto? Ya, sebenarnya pada saat pandemi juga Pak Niko, saya juga tidak mungkin bertahan terus-terusan. Saya harus menyerang. Ya, berarti saya harus mencari suatu peluang bisnis yang mana di masa pandemik ini bisa berjalan dan bisa menguntungkan. Ya, otomatis saya pasti mencari artikel-artikel, berita-berita bisnis apa sih yang menurut di bidang di masa pandemi ini bisa menghasilkan. Dan saya menemukan sesuatu yaitu di bidang internet sebenarnya. Ya, di bidang internet saya melihat, ya saya baru bersadar waktu saya melihat profit mereka di kuartal pertama aja Telkomsel sudah meraih keuntungan 10,7 triliun Bapak Ibu. Ya saya mulai merasa oh iya ya pengeluaran internet saya juga bertambah karena anak-anak harus sekolah dari rumah, kita pun harus kerja dari rumah, otomatis internet kita di rumah harus kuat. Ya, belum juga di handphone kita harus nambah. Nah, tapi teman-teman semua, saya melihat bisnis internet ini, saya mulai menjajaki bisnis internet sebenarnya. Ya, menurut saya ini bisnisnya ini pasti jangka panjang dan ini bisnis ini luar biasa. Tapi kalau untuk menjadi operator, ya saya pastinya ya melihat begitu besarnya uang-uang yang harus kita keluarkan, modal kita harus keluarkan untuk membangun BTS dan segala macam serta perizinannya Pak Diko. Nah, tadi kan Pak Ramanto bicara internet. Nah, gimana caranya Pak Ramanto sekarang kita ini bisa memulai bisnis internet dan juga bisa bermitra seperti perusahaan-perusahaan besar seperti para provider, para pemain internet. Nah, mungkin Pak Ramanto bisa cerita sedikit ya. Kenapa menurut Pak Ramanto tadi bilang bahwa bisnis internet yang sedang maju
Ya, menurut Pak Ramanto apa sih alasannya? Ya, karena saya melihat pastinya internet ini sudah menghubungkan semua bisnis ekonomi juga sudah menuju ke bisnis ekonomi digital ya. Otomatis kita mau beli barang juga semua online, tentunya semua itu menggunakan internet. Ini Ya, Pak Ramanto kita ada bahan mungkin yang bisa ditampilkan? ya nanti saya tampilkan slide sebentar. Itu Ya. Jadi ini menarik ya Bapak Ibu semua. Ya tadi Pak Ramanto bilang bahwa ada sebuah bisnis yang itu yang memang sedang tren, yaitu bisnis internet. Ya, silakan Pak Ramanto. Ya, mungkin sadar nggak sadar Bapak Ibu semua, pastinya Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama dengan saya mungkin. Ya, pasti mencari-cari bisnis apa sih yang cocok di masa pandemi. Kita nggak mungkin bertahan Bapak Ibu semua karena pandemi ini pasti berjalan cukup lama. Ya, kalau kita bertahan pastinya uang tabungan kita akan habis. Kalau kita nggak berusaha untuk menyerang, mencari sesuatu untuk mendapatkan income. Dan saya melihat bisnis internet ini memang bisnis yang luar biasa, ya, di mana kita lihat orang semua berguguran, bisnis internet ini malah meraih profit yang triliun-triliun, ya Bapak Ibu. Tapi untuk masuk ke sana saya mulai mikir Bapak Ibu, saya mulai pelajari ternyata masuk bisnis internet ini tidak murah. Kita harus bangun BTS, ya kita harus perizinannya pun sangat sulit, jadi tidak mungkin itu bisa beres dalam 1 tahun, ya. Dan ini ya otomatis tidak bisa saya kerjakan. Nah, kebetulan Januari saya mendapatkan suatu berita dari teman saya dari Jakarta, ya dari Pak Jimmy, bahwa ada satu bisnis internet yang bisa dikerjakan dari rumah dan tidak perlu bangun BTS. Wah, saya bilang ini yang saya cari ini, bisnis internet, nggak usah bangun BTS, nggak usah ngurusin izin, sudah semuanya sudah ada, kita tinggal jalanin. Nah, ini dia Bapak Ibu, yaitu Trend Your Internet Solution. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, ya mengapa internet yang saya pilih ya. Ini Bapak Ibu, semua kegiatan kita, apapun yang kita kerjakan sehari-hari, itu sudah pasti berhubungan dengan internet. Pendidikan anak-anak sekolah dari rumah, ya perbankan juga, bisnis, dan juga kalau kita mencari sesuatu sumber beragam wawasan ilmu pengetahuan, pastinya kita searching dari Google dan itu semua menggunakan internet. Apalagi ibu-ibu nonton drakor, pasti menggunakan internet. Ya, konektivitas, komunikasi dengan teman-teman semua sudah menggunakan WA, tidak ada lagi menggunakan SMS. Ya, Bapak Ibu, ini sudah terjadi perubahan yang cukup besar. Ya, Bapak Ibu semua, kalau kita tidak bisa melirik bisnis ini, ya pasti kita ketinggalan Bapak Ibu semua. Ya, saya memang lagi mencari internet dan kebetulan ditawarkan juga bisnisnya internet. Dan karena saya juga melihat pengguna internet lebih kurang 200 juta orang di Indonesia. Ini 75% dari penduduk Indonesia loh. Ya teman-teman semua. Dan ini adalah pasar besar Bapak Ibu. Ya teman-teman semua, untuk kita kerjakan bisnisnya. Ya, dan di dunia ada 5 miliar, itu sudah mencapai 65% di dunia. Ya, dan juga internet bukan lagi menjadi kebutuhan. Sebenarnya internet itu sudah menjadi habit, yaitu kebiasaan. Ya, kita kadang-kadang lupa bangun pagi itu bukan istri atau suami kita yang kita peluk, tapi kita mengambil gadget kita melihat apa ada berita apa di sana. Kadang-kadang tidak ada berita pun kita browsing Bapak Ibu ya. Makan dengan anak-anak pun begitu Bapak Ibu, datang ke restoran bukannya lihat menu tapi semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya, family time apalagi ngobrol sebentar semua sibuk dengan gadget. Ngumpul dengan teman-teman juga sama Bapak Ibu. Yang paling parah di mobil Bapak Ibu, kita tidak bisa meninggalkan handphone kita dan selalu kita akan mengambilnya, padahal ini sangat dilarang dan ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi di kebiasaan kita. Pak Ramanto, betul sekali ini ya. Ini saya rasa ini terjadi sama kita semua ya. Jadi memang ini udah pasti jadi habit. Kalau udah jadi habit sudah pasti nggak bisa dilawan ya Pak Ramanto, betul nggak? Nggak bisa Pak Eko. Ya, susah sekali untuk dilawan karena kebiasaan itu benar-benar susah sekali untuk dirubah. Oke, ya jadi ini adalah saya yakin ini betul-betul terjadi pada semua orang nih. Ya, tadi pun saya di jalan para mata telepon, saya lagi nyetir, saya hampir aja kena tangkap itu kameranya polisi itu Pak Ramanto. Kalau enggak, saya udah langsung kena. Oke, silakan Pak Ramanto lanjut. Ya, nah dengan pengguna internet yang begitu banyak, tentunya kita pasti mengalami namanya ini Bapak Ibu semua, masalah-masalah yang sering terjadi. Ya, saya rasa Pak Niko juga pasti mengalami masalah ini, no signal, karena kita menggunakan single operator. Ya, kadang saya menggunakan 2 card, Pak Niko juga saya tahu menggunakan 2 card. Ya, dan juga Bapak Ibu untuk apa Bapak Ibu 2 card? Ya, untuk supaya kita tidak kehilangan sinyal kalau kita sedang mobile dan ke suatu tempat Bapak Ibu semuanya, karena sinyal di Indonesia ini tidak di cover oleh hanya satu provider, tapi ini di cover oleh ada 5 operator yang mengcover wilayah-wilayah. Jadi kalau kita pakai 1 SIM card, 2 SIM card, pastinya tetap
kita akan mengalami namanya blank spot. Dan tentunya kalau kita, ya Pak Niko juga selalu kalau bersama saya pergi ke restoran, tempat makan, pasti yang dicari tempat yang ada colokan. Berebut duduk di sana. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena ya baterai kita pasti cepat sekali habis kalau kita selalu menggunakan internet. Nah, Pak Niko, di sini Pak Niko. Pak Niko pasti mengalami hal seperti ini kan Pak Niko? Iya, sebelum kenal tren ya saya pakai 2. Malahan teman saya ada yang jago pakai 3. Jadi betul-betul pakai Telkomsel, saya pakai Indosat. Cuman saya sendiri pakai 2. Dan saya udah pakai ini udah lama Pak Ramanto. Ya. Tahun loh saya pakai ini. Ya, tentunya waktu dikenalin tren, Pak Niko pasti merasakan ini merupakan solusi. Ya, benar Pak Niko? Betul Pak. Kalau saya pikir kalau ada sebuah produk yang bisa memecahkan masalah ini, saya nggak pusing lagi sama no signal. Wah, ini pasti produknya betul-betul luar biasa. Ya. Nah, inilah yang saya akan jelaskan teman-teman semua. Inilah dia teman-teman semua. Tren adalah solusi. Ya, ini akan menjadi solusi karena perangkat ini adalah multifungsi, ya, multi operator, ya, dia bisa menyatukan 3 masalah tadi menjadi satu alat yang mana bisa kita bawa-bawa kemana-mana, bisa juga menjadi power bank dan juga ada beberapa aplikasi untuk traveling sudah diinstal di dalamnya. Ya, modem ini berteknologi tinggi tanpa SIM card dan bisa mencari ya sinyal terkuat dimanapun kita berada. Jadi kita tidak perlu lagi pakai 5 kartu Pak Niko. Sekarang sudah ada ini, kita cukup pakai 1 kartu saja dan handphone kita tinggal konekkan dengan modem ini. Dan kemudahan yang lain bukan hanya bisa di Indonesia lah teman-teman semua. Ini bisa dipakai di 100 negara, begitu gampangnya. Ya saya tahu mungkin teman-teman kalau keluar negeri pasti sibuk mencari SIM card kalau udah turun di airport. Nah seperti kita semua kita tahu Pak Niko apalagi. Ya Pak Niko, benar Pak Niko? Betul sekali. Wah, kalau soal keluar negeri, saya itu udah sangat-sangat fasih kalau lagi bawa tur, itu tamu-tamu saya ada 2 cara Pak Ramanto. Tamu saya suruh beli SIM card. Ya kenapa? Karena saya juga dapat untung kalau beli SIM card ya. Tapi saya repot sekali Pak Ramanto. Itu mendarat tamu saya, aduh kalau apalagi maaf kalau tamunya senior itu udah, Niko tolong bukain tante ini nggak bisa. Waduh saya udah sementara bus udah mau ngejemput Pak Ramanto. Ini masih sibuk ganti-ganti kartu. Belum kalau nggak plug and play. Belum disetting, akhirnya dapat untungnya cuma $2-3, dimarahinya setengah mati, betul. Nah, cara yang kedua, saya suruh sewa modem. Nah, jadi buat saya modem ini adalah suatu hal yang biasa. Tapi kalau modem seperti begini, nanti Pak Ramanto saya tolong terangkan, ini kok modemnya kayak handphone ini? Iya, benar sekali Pak Niko, modem ini sudah dibentuk seperti handphone dan sudah menggunakan sistem Android. Ya, jadi di dalamnya sudah ada 1.000 provider ya, di dalam satu genggaman kita. Aduh, luar biasa ya, 1.000 provider ya. Karena bisa digunakan digunakan untuk power bank, ya dia sudah dimasukkan baterai berkapasitas tinggi yaitu 5.000 mAh, ya dan juga menggunakan baterai lithium ion polimer karena ini harus kita bisa bawa dalam pesawat, ya supaya nanti waktu turun di airport kita tidak perlu lagi menunggu koper kita tinggal nyalakan ini dan semua keluarga kita bisa terkoneksi dengan modem kita, Pak Niko. Ya, dan juga dengan baterai yang besar pasti dia dilengkapi dengan fast charging port tentunya. Kalau enggak, waduh bisa ngecasnya seharian. Ya, ini cukup ngecas 1-2 jam saja kita bisa pakai dalam waktu yang cukup lama yaitu 15-18 jam. Ya, dan juga sudah dimasukkan juga dimasukkan mikrofon dan speaker Pak Niko supaya kita diberi kemudahan. Ya, kalau kita memakai aplikasi Google Map di sana, kita ada penunjuk arahnya, kita bisa dengarkan suaranya, dan juga ini juga berfungsi untuk translator. Dan ini sangat memudahkan sekali ya kalau kita keluar negeri, di mana translator ini akan sangat membantu kita ya pada saat kita tidak bisa berbahasa di negara yang kita kunjungi. Nah ini dia Pak Yoko. Hanya dengan suara dalam bahasa Inggris dia bisa merubah suara itu dalam banyak sekali bahasa ya. Kita tinggal memberikan kepada tamu kita orang-orang yang setempat supaya mereka bisa mengerti apa yang kita mau dan mereka bicara pun kita bisa melihat mendengarkan dalam bahasa Inggrisnya. Jadi bolak-balik ini translatornya bukan hanya 1 arah tapi 2 arah ya, dan juga bisa dikonek oleh 10 gadget bersamaan. Nah, ini sangat berguna sekali kalau kita pergi ke luar negeri bersatu keluarga. Ya, tentunya ini akan membantu kita. Kalau enggak, wah susah anak-anak. Wah semuanya juga pengen tethering. Ya, kalau kita harus beli SIM card 1, kita nggak cukup biasanya. Kalau ke Singapura, setiap orang saya beliin 1, repot sekali. Dengan ini, Bapak Ibu, ya kita bisa konekkan semua keluarga kita ke modem ini.
Saya pikir Ya, ini luar biasa. Para tolong balik lagi sebentar Pak Ramanto. Tadi ya, connect kepada 10 berarti bisa connect sama 10 handphone ya. ya 10 handphone ataupun laptop, 10 device yang pastinya Pak Niko. Nah, saya lihat ini adalah suatu hal yang bagus. Kenapa? Karena kedepannya yang namanya kalau kita bepergian ke luar negeri, udah nggak mungkin jumlah besar para mantau sekarang. Ya, Ya, benar. kita menangkap sebuah pola baru ya dalam bepergian. Pasti hanya keluarga-keluarga kecil, betul nggak? Saat sekarang ini siapa yang mau kalau mau pergi ke luar negeri ketemu orang lain udah curiga, lu jangan-jangan bawa virus COVID, betul nggak? Pasti komunitas sendiri. Dan ini saya pikir alat yang sangat tepat ya. Dan saya belum pernah selama pengalaman saya 20 tahun lebih para mantau saya belum pernah lo ketemu modem yang luar biasa seperti begini. Tapi kalau Benar sekali Pak Niko. Saya juga pertama kali ditawarkan ini saya langsung melihat, waduh ini produk yang luar biasa, benar-benar luar biasa dan belum pernah saya ketemukan ya di luaran sana. karena modem yang biasa itu yang biasa saya jual ke tamu-tamu adalah sebuah modem yang kalau keluar negeri saya mesti lapor para mantau. Ya, Contoh, saya kalau tanya Ibu Joyce kalau kalau dulu pergi ke luar negeri, betul nggak? Saya tanya mau ke negara mana, berangkatnya tanggal berapa, pulangnya tanggal berapa, itu pasti begitu. Ya, sedangkan ini tadi para mantau berarti nggak perlu lapor ya, begitu. nggak perlu Pak Niko, karena kita ini tren sudah bekerja sama dengan 109 negara, jadi kita tinggal sampai sana, kita tinggal nyalakan modemnya, dan dia akan mencari sendiri sinyal terkuat di sana. Ya mungkin di negara itu bukan hanya satu sinyal, mungkin kalau di Singapura ada Singtel dan lain-lainnya, kita bisa mendapatkan semua ya sinyal GSM yang terkuat pada saat kita di mana kita berada. Nggak perlu lapor dulu. Nggak perlu Pak Niko, karena ini sudah dalam paket global itu ini sudah dimasukkan ke dalamnya. Jadi kita tidak perlu capek-capek lapor mau kapan saja berangkat tinggal berangkat. Ini canggih bener para mantau. Karena kalau yang dulu betul-betul kalau lewat tanggalnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kalau Ya lewat itu dia. dan betul hanya bisa dipakai di negara yang kita laporkan. Misalnya ke Bangkok, Ibu Kaisy mau ke Thailand. Saya betul-betul lapor Ibu Kaisy ke Thailand dari tanggal 25 sampai tanggal 28. Udah nggak bisa. Kalau nggak itu. Jadi ini benar-benar luar biasa ya kalau tanpa lapor ini. Dan ini nggak pakai SIM card ya para mantau ya. Nggak pakai SIM card sama sekali, tidak pakai SIM card Para sama mantau sekali. bilang ada aplikasi-aplikasinya ini menarik sekali. Boleh ceritain para Nggak mantau boleh. aplikasinya apa aja? Jadi memang modem ini sudah diinstal beberapa aplikasi untuk membantu kita untuk kita traveling ya. Ya, ini ada akun saya. Kalau Bapak Ibu bergabung di sini, tentunya Bapak Ibu ini punya back office sendiri di sini. Jadi office virtual ya ada di sini. Semua omset Bapak Ibu, semua jaringan Bapak Ibu akan Bapak Ibu bisa lihat dari modem ini. Yang kedua ada TripAdvisor. Tentunya kita tahu TripAdvisor ini kalau kita mau mencari tempat makan, ya hotel dan lain-lainnya, ini kita bisa dapatkan ya informasi-informasi penting dari TripAdvisor. Ya, dan juga ada penerjemah. Tadi saya sudah bilang penerjemahnya bawa arah dengan bentuk suara. Ya, ini akan sangat membantu kita ya untuk pada saat kita berangkat ke suatu negara. Ya, di sini juga ada kurs mata uang. Tentunya kadang-kadang di negara lain kita ingin menukar kurs mata uang, Bapak Ibu, kita kadang-kadang ragu ini dibohongin atau enggak. Bapak Ibu bisa cek dulu sebelum Anda menukarkan ke money changer. Ya, dan juga ada peta yaitu ya Google Map. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan kalau Bapak Ibu akan menuju ke suatu tempat atau hotel. Ya, ini adalah penunjuk arah yang luar biasa Bapak Ibu semua. Dan lebih hebatnya lagi Bapak Ibu semua, di bawahnya itu ada carousel advertising. Ya, di mana Bapak Ibu punya kesempatan kalau punya usaha bisa dipromosikan di sini. Ini gratis Bapak Ibu semua, gratis. Jadi Bapak Ibu tinggal memberikan diskon. Ya, Bapak Ibu semua orang yang pegang modem ini ya bisa melihat promosi apa yang Bapak Ibu ingin tayangkan atau diberikan kepada pengguna tren. Nah, ini hebatnya Pak Niko. Wah, ini menarik ya kalau gitu. Berarti saya bisa promosi ya Exodus Tour ya. Cuman sayangnya nggak bisa promosi sekarang. Orang masih belum mau jalan. Oke, sampai sekarang ini kira-kira dari para pemirsa ya ataupun Bapak Ibu semua yang datang ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita lanjut nih? Nah, boleh tanya nggak Pak? Oh boleh, Ibu Novi. Ya ini kan kita lagi bisnis talk ya. Jadi kita boleh tanya. Ibu Novi kita boleh ada Ibu Novi di sini? Ya Pak, Oke, Ibu Novi di mana Ibu Novi? Selamat sore. sore saya di saya orang Jakarta. Ibu Novi diundang oleh siapa Ibu Novi? Apa Pak? Diundang oleh siapa? Enggak, saya baru. Saya diundang Diundang oleh siapa? Catherine ya? Siapa? Diundang oleh siapa Ibu Novi? Michelle. Oh Michelle. Oke, ada pertanyaan Ibu Novi? Ini kan lagi nyoba nih, modemnya lagi dicoba. Berarti dia pakai apa nih Pak towernya? Pakai satelit atau pakai apa ya?
Oh, Ibu Novi sudah punya modemnya. Enggak, lagi nebeng, Lagi nebeng. lagi nyoba. Kan kita kan Oh, belum lagi beli. nyoba. Oh, Ibu Jadi kan Novi saya lagi nyoba. lagi nyoba. Jadi ini nanti tadi Ibu Pak Paramanto tadi mungkin bisa jelaskan ya bahwa memang ini menangkap dari mana dari Menangkap sinyal dari BTS, Bu. Jadi menangkap sinyal dari BTS, tapi kehebatan dari modem kita ini ya dia bisa menangkap semua sinyal. Jadi ada 5 operator di Indonesia ini dia bisa nangkap semua. Ya, jadi kalau di tempat Ibu itu kuatnya misalnya XL ya dia nangkap XL, kalau kuatnya Telkomsel dia nangkap Telkomsel. Ya, tergantung di mana Ibu berada. Bu Novi? Enggak, maksud saya BTS ini apa Pak? Malum lah, itu kan ibu RT, ibu rumah tangga. Taunya BTS itu taunya malah artis Korea ya. BTS itu maksudnya apa? Jadi Taunya BTS Telkomsel, Telkomsel, apa sih kan semua jaringan Telkomsel kan punya tower kan. Nah, si ini nih tower dalam bentuk tower apa dalam bentuk satelit gitu loh. Enggak Bu, jadi tren ini sudah membeli kuota dan bekerja sama dengan semua operator Bu. Jadi dia bisa nangkap Bu. Jadi kuotanya mereka sudah beli di awal, terus dipaketkan dalam modem ini dan Bapak Ibu tinggal menggunakan saja. Jadi modem kita ini ada auto switch. Jadi di mana Ibu berada, dia akan nangkap sinyal di situ Bu. Kalau di situ kuatnya XL, Bapak Ibu dapat XL, Bapak Ibu tinggal konekkan handphone Ibu ke modem ini. Selesai Bu. Begitu aja, gampang, friendly use. Oke. Ya, jadi Bu, simpelnya memang begitu cara kerjanya, tapi Ibu tidak usah jadi harus mengerti terus ya, karena memang sudah didesain modem ini memang cara kerjanya menangkap sinyal dari BTS ya. Yang paling penting adalah sekarang modemnya yang Ibu lagi coba berjalan Bu ya. Berjalan Bu? Iya. Bisa dipakai ya? Jalan tuh. Kalau nggak jalan, saya nggak bisa dengerin kalian ngomong. Oke, kita lanjut dulu Pak Ramanto. Lanjut ya Bu Novi ya. Nah, Nah, siapa? Cina? Foto dari mana Pak? buatan Indonesia, Bu. Ini diproduksi di Sidoarjo di PT Panggung Elektronik, Bu. Yang mana PT Panggung Elektronik ini adalah perusahaan besar yang membuat Polytron, yang membuat Sony dan juga LG di sana. oke. Ya. Kita lanjut dulu Bu Novi ya, karena masih ada ke belakangnya ya. Ya nanti Ya, kita di thank belakang. you. Oke, ya. Silakan Pak Ramanto. Waduh, udah dengar semua ini, pasti ini barang dengan teknologi yang sangat luar biasa, bisa nangkap semua sinyal tanpa SIM card ya. Tadi Bu Novi bilang nanya gimana caranya bisa nangkap semua sinyal BTS. Ini mahal nggak Pak Ramanto? Nah, ini Pak Niko. Sebenarnya Pak Niko, ini kalau kita bisa melihat dari sisi positif, ya saya tanya dulu Pak Niko. Pak Niko sekarang menggunakan single operator sebelum pakai tren ya, menggunakan single operator itu 1 bulan berapa Pak Niko? Waduh, saya jadi malu nih. Telkomsel, saya family pack sama anak-anak. Telkomsel saya bisa mencapai kira-kira sebelum pakai tren 1 juta Pak, bertiga. Waduh, weh cukup mahal ya Pak Niko. Ya dan itu kan pengeluaran Pak Niko. Ya, Yang Excelnya saya sudah patok, malahan saya sudah apa namanya ya, sudah mendaftarkan, menyerahkan kartu kredit saya ke Excel, di charge setiap bulan 175.000, dipakai nggak dipakai tetap di charge loh. nah ini Pak Iko, saya mau mau memberikan mindset kepada teman-teman semua, ya bahwa untuk untuk mendapatkan alat ini sebenarnya kita tidak perlu menggunakan modal baru. Ya kita sadari tidak sadari kita ini selalu tiap bulan pasti bayar namanya kuota internet di handphone kita masing-masing. Ini menarik loh Pak Ramanto, tadi Pak Ramanto bilang nggak pakai modal sesuai Ya, undangannya. ya karena saya merasa ini tidak perlu ada modal baru Pak Niko untuk menjalani bisnis ini. Itu juga kita pengen tahu caranya ya dari Pak Ramanto, katanya nggak pakai modal dan nggak pakai biaya operasional. Waduh, ini Ya, sebuah hal kalau yang kita sadari kan Pak Niko, kita ini semua sebelum kita pindah ke tren, pastinya kita membayar kuota internet di handphone. Ya saya sudah survei, ya saya pengusaha, saya pasti berdasarkan survei, saya sudah survei rata-rata orang menggunakan kuota internet di handphone itu kira-kira 250.000 per bulan. Ada yang 1 SIM card, ada yang 2 SIM card. Itu adalah pengeluaran sebenarnya. Ya, kalau kita kalikan 1 tahun, berarti kita harus bayar 3 juta ke single operator. Ya, dan 5 tahun itu pasti kita akan mengeluarkan uang 15 juta. Ya, ini udah pasti. Tidak mungkin ini bisa di save. Ya, dan sebelumnya pun kita sudah bayar 10 tahun lebih. Kalau kita 10 tahun, kita sudah bayar 30 juta di belakang. Ya, dan ke depan kita akan membayar lagi 15 juta nih Pak Niko. Ramanto ada hitung-hitungannya nggak yang bisa dikasih lihat sama kita? Ya Nah, kira-kira. saya mau kasih lihat aja, Pak. Itu untuk ini saya mau kasih lihat, Pak.
Tren ini yang saya bilang luar biasa. Dia memaketkan ada dua paket, yaitu tren lokal dan tren global. Ya, kalau tren lokal itu untuk Indonesia, paket kuota internetnya itu unlimited 1 tahun, ya harganya 10 juta. Dan tren global itu bisa dipakai di Indonesia dan 100 negara. Ya, paket internetnya tidak terbatas, masa berlakunya 1 tahun, harganya 14 juta. Dan tahun depan kita cukup mengisi kuotanya aja 3 juta atau 6 juta. Nah, kenapa saya bilang nggak pakai modal? Sebenarnya kalau kita sadari, ya apa yang akan kita keluarkan 5 tahun ke depan pasti 15 juta. Ya, kenapa kita tidak mencoba dengan suatu bisnis? Ya, kita mempertaruhkan uang yang akan kita keluarkan. Ini uang yang pasti dikeluarkan. Ya, kita depositkan di depan untuk mengikuti namanya untuk mendapatkan produk tren ini. Ya, bukan hanya produknya aja dan keunggulannya kita bisa dapat, tapi kita bisa dapat mitranya, Pak Niko. Ya, Pak Niko kira-kira bisa nggak Pak Niko datang ke Telkomsel, bilang ke Telkomsel saya mau jadi mitra Telkomsel untuk menjual kuota internet? Waduh, sampai ke depan juga nggak bisa masuk. Pak Ramanto udah ditahan sama satpam saya. Ya makanya. Itu nggak mau ngomongin jadi mitranya Telkomsel. Tadi Pak Ramanto bilang ada angka 10 juta, 14 juta, tapi Pak Ramanto bilang nggak pakai modal. Saya jadi agak bingung nih. Ini ya, sebenarnya modal itu adalah dari pengeluaran kita, Pak Niko. Jadi kalau kita sadar, kita ini bakal mengeluarkan uang untuk bayar kuota internet di handphone kita ini 3 sampai 5 tahun ke depan, itu pasti kita menghabiskan juga namanya 10 sampai 14 juta. 10 sampai 15 juta. Yang tadi Pak Ramanto bilang pengeluaran saya 1 juta per bulan. Saya udah survei Pak Niko, rata-rata itu 250.000 orang keluarin kuota internet di handphone. Rata-rata pasti, sadar nggak sadar 250.000 itu rata-rata. Ya, kalau rata-rata 250.000, 1 tahun kan 3 juta. Ya, memang dia bayarnya nyicil tiap bulan. Tapi itu kan pengeluaran yang tidak bisa di-save. Ya, 3 juta itu pasti keluar 1 tahun. Dan 5 tahun itu pasti keluarin 15 juta. Nah sekarang ada pilihan. Kalau dulu tidak ada pilihan, ya sudah nggak bisa apa-apa. Kita harus bayar tiap bulan, ya nggak ada pilihan. Tapi kalau Anda dihadapkan dengan suatu pilihan bahwa dengan 15 juta yang akan Anda keluarkan itu bisa mendapatkan suatu produk yang luar biasa, dan juga Anda mendapatkan hak mitra dari suatu produk yang produknya adalah kuota internet. Jadi bisa saya bilang Pak Niko ini murah sekali. Saya contoh nih, ada teman saya Ibu Keisha hari ini keluar misalnya rata-rata 400.000 dikali 1 tahun, itu yang disebut modalnya ya, betul nggak? Bener, karena itu pengeluaran kan Pak Niko. Ya, siapapun itu pasti menggunakan pengeluaran, itu merupakan pengeluaran gitu. Berarti ya. 1 juta dikali 12 udah 12 juta ya, betul nggak? Iya benar. Kalau 1 juta sebulan aja 12 juta, berarti 1 tahun. Ya kalau dia mau memikirkan ini ada suatu bisnisnya, ya kenapa enggak 12 juta itu kita depositkan di depan. Paham. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan tanpa modal adalah pengeluaran kita pindahkan ke sini ya, begitu Pak? Benar Pak Niko. Kan kalau kita bukan pengeluaran kita, seperti kalau kita mau bisnis ayam geprek misalnya, itu kan harus keluarin modal baru Pak Niko. Ya, karena kita selama ini tidak jualan ayam geprek. Ya, berarti ya kita harus bagi modal baru untuk bisnis-bisnis yang baru. Tapi bisnis ini tidak mengeluarkan uang baru sama sekali, hanya uang pengeluaran kita yang kita pindahkan ke tren. Saya udah keluar 10 tahun loh Pak Ramanto. Makanya sudah habis 30 tahun. Pernah dapat gratis kuota Pak Niko? Wah nggak pernah sih, cuma dikasih poin aja. Itu pun tanggal 12 Desember poinnya hangus. Nah makanya saya juga dapat poin banyak. Saya waktu itu ikut undian mobil, satu pun nggak dapat. Saya ikut mungkin ada 500. Saya capek ngetiknya aja. Ya tahu hasilnya keluar nggak dapat apa-apa. Tadi Pak Ramanto bilang bahwa kita dapetin kemitraan. Gunanya buat apa Pak Ramanto? Kita dapetin kemitraan. Nah ini Pak Niko, ya kita harus bayangkan ya di awal-awal pada saat mereka brand-brand di bawah ini, pada saat mereka merintis bisnis internet, tentunya sudah lama Pak Indo. Pada awal-awalnya mereka bisnis merintis ini pasti menggunakan uang yang sangat besar. Ya mereka harus mengurus izin, membangun BTS. Ya kalau kita diajak bermitra di awal mungkin masih sanggup, ya mungkin masih sanggup. Ya, tapi mereka tidak pernah ngajak kita bermitra. Mereka pakai modal mereka sendiri jalankan, dan mereka hanya memposisikan kita sebagai pengguna, dan kita harus berbayar ya menggunakan produk-produk mereka ini, ya harus berbayar tiap bulan dan tanpa kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka. Gitu Pak Niko. Cuma dapat pulsanya aja ya? Dapat pulsanya doang. Ya kurang beli lagi. Ya itu. Kalau nanti saya pindahin ke tren, langganan saya ke tren, apa yang saya dapat Pak Ramanto? Nah ini dia saya mau bicarakan Pak Niko. Ya hanya mitra usaha tren. Jadi hanya satu saja perusahaan teknologi di bidang internet
Pak Niko. Ya dengan modal 10-14 juta kita ini bisa menjadi mitranya. Tentunya kalau bermitra dengan suatu perusahaan pastinya kita akan mendapatkan bagi hasil, Pak Niko. Ya itu yang kita cari sebenarnya. Ya saya lagi mencari bisnis ini, tadinya saya mau bangun operator tapi saya lihat aduh nilainya saya nggak sanggup. Ya dengan harus menghabiskan ratusan miliar, ya dengan waktu yang cukup panjang, harus bangun BTS di mana-mana, ini tidak mungkin saya kerjakan. Nah dengan adanya ini dengan 10-14 juta saya bilang ini luar biasa sekali. Kita bisa berpartner dengan sebuah perusahaan yang punya teknologi di bidang internet dan kita menjadi mitranya dan kita dikasih adalah master franchise untuk memasarkan produk ini. Ini yang luar biasa yang kita tidak bisa dapatkan. Kalau Pak Niko apa diberikan suatu peluang seperti ini, kira-kira gimana Pak Niko? Menarik sekali ya. Ini pantas sekali kalau bicaranya Pak Ramanto, karena pengusaha, kalau pengusaha pasti ngomongnya harus ada profit, betul nggak? Harus ada bagi hasil. Ini sangat menarik Pak Ramanto, karena kita semua termasuk saya sendiri, saya ini betul-betul lagi cari usaha yang bisa dapetin profit, cuan. Ya, kita semua pasti begitu. Bisa lihat lagi Pak Ramanto, kira-kira dari mana sih datangnya? Nah ini Pak Niko, ya teman-teman semua, di sini perusahaan memberikan kita 10% bonus sponsor namanya. Kalau kita bisa mengajak teman kita, mereferalkan produk ini ke teman kita. Ya, jadi 10%. Kalau mereka membeli dengan paket lokal, berarti 10 juta, kita mendapatkan 10%-nya yaitu 1 juta. Kalau teman kita bisa mereferalkan ke teman kita, mereka beli paketnya global, berarti 14 juta, kita mendapatkan 1,4 juta. Ini besar, Pak Niko. Ya, saya bagi bandingin dengan apartemen saya. Ya, marketing apartemen saya itu harus menjual 400-500 juta untuk satu unit apartemen dan komisinya baru 3%. Ya di sini dengan produk yang 10 juta, 14 juta, perusahaan bisa berani memberikan kita 10%. Ini besar sekali kalau diperhitungkan untuk seorang marketing. Ya. Dan bukan hanya itu lagi, ya ada bonus-bonus lain, ya karena perusahaan sudah menentukan kita harus bangun 2 jalur distribusi, satu kiri dan satu kanan. Nah dari 2 jalur distribusi ini kita masih dapat namanya bonus pasangan. Ini luar biasa, ya marketing saya nggak mungkin bisa dapat bonus pasangan, ya karena mereka jual hanya putus aja satu bonus sponsor yang mereka dapatkan, tapi tidak mungkin mereka bisa mendapatkan yang namanya bonus pasangan. Nah di sini kita mengerjakan ini, kita kalau mendapatkan satu orang di kiri, satu orang kanan, kita masih dibayar bonus pasangan 700.000. Kalau yang kiri global, kanan global. Nah bagaimana kalau teman kita ini menceritakan ke temannya yang lain? Nah kalau teman kita menceritakan teman yang lain, dia yang dapat bonus sponsornya, tapi kita masih dikasih namanya bonus royalti. Nah ini hebat Pak Niko. Ya sistem marketing seperti ini yang tidak pernah saya ketemuan di mana bisnis konvensional. Ya perusahaan masih membagikan kita 10% loh dari orang yang kita sponsori kalau mereka mendapatkan mitra baru di bawahnya. Ya jadi orang yang kita sponsorin ini mereka kerja, kita mendapatkan 10% dari hasil kerja mereka tanpa memotong ya komisinya mereka. Ini luar biasa. Bukan hanya dari bonus sponsor, tapi kalau mereka dapat bonus pasangan pun kita masih dapat juga 10%. Kalau mereka dapat 700.000, kita dapat 10% 70.000. Lumayan Pak Niko. Ya kita nggak usah capek kerja, mereka yang kerja, kita hanya bantu mereka. Ya mereka mendapatkan bonusnya, kita mendapatkan royaltinya. Nah ini Pak Niko, ini suatu perusahaan yang luar biasa menurut saya. Ya. Lanjut nih, wah saya lihat ini kan ada kalau ini kotak kiri, kotak kanan, ini multi level ya Pak Ramanto. Sebenarnya ini network marketing Pak Niko. Ya kan ini sebenarnya penempatan posisi ini hanya memudahkan kita untuk melihat ya bagaimana pembagian bonus sebenarnya kalau kita melihat dari sini. Karena perusahaan akan memberikan kita bonus ya turun menurun tidak ada batasnya, otomatis ini harus terskema. Ya kalau enggak dia bingung nanti. Ya perusahaannya bingung ini ke siapa. Jadi kalau dengan ini dengan sistem bonus dengan sistem joinnya harus ada sponsornya, otomatis mereka tahu oh ini siapa yang sponsorin, Makanya untuk pembagian bonusnya tidak pernah salah Pak Niko di sini. Jadi itu bedanya harus terhubung itu karena tadi urusannya karena perusahaan harus tahu siapa yang mensponsori, kemudian dia ada di tim kiri atau tim kanan ya sehingga ini perusahaan bisa dengan baik memberikan bagi hasilnya kepada kita karena kita mitranya para mantap gitu ya. Benar Pak Niko, kalau enggak dengan skema seperti ini ya pasti perusahaan juga akan bingung kalau sampai ribuan orang bergabung ya dia bingung ini punya siapa. Tapi kalau sudah terskema seperti ini dari awal ya mereka sudah tahu ini alur
distribusi bonus ini harus ke siapa saja. Gitu Pak Niko. Pak Ramanto bilang ada kata-kata master franchise. Apa Ya. bedanya sama franchise biasa, Pak? Nah, kalau franchise, kalau kita ngambil franchise, kalau franchise itu hanya bisa kita pakai sendiri. Nah, ini ya. Kalau kita ngambil master franchise, ini kita bisa menjual franchise ke orang lain. Saya pernah ngambil franchise restoran Korea di Bandung. Saya mengambil franchise-nya saja. Saya mau buka cabang lagi, nggak bisa. Saya harus bayar lagi franchise-nya. Karena saya cuma ngambil franchise-nya. Saya membeli franchise-nya untuk dipakai sendiri saja. Kita tidak bisa memasarkan franchise itu. Tapi yang di Jakarta itu mereka mengambil master franchise untuk seluruh Indonesia dari Korea. Berarti mereka boleh menjual franchise ini ke siapa saja. Nah ini bedanya Pak Diko. Jadi nanti kalau saya misalnya tertarik, saya ambil franchise brand ini, saya boleh ngomong sama semua orang dong, teman. Boleh Pak Niko. Pak Niko boleh referral kali ini ke 1.000 orang pun boleh. Di semua daerah di Indonesia. Di mana saja Pak Niko, di mana saja. Ini hebatnya Pak Niko. Kalau master franchise itu hebatnya seperti ini. Dan franchise ini, master franchise yang diberikan ini adalah seumur hidup, bahkan bisa diwariskan ke anak-anak kita. Ini yang luar biasa Pak Niko. Saya beli franchise itu hanya 5 tahun ya umurnya. 5 tahun saya harus perpanjang dan bayar lagi franchise. Tapi di sini sekali join master franchise melekat ke kita ini seumur hidup, bahkan bisa diwariskan. Ini yang hebat Pak Niko. Oke, silakan lanjut Pak Ramanto. Tadi kalau nggak salah ada yang namanya passive income katanya. Nah, ini passive income. Nah, di samping active income tadi Bapak Ibu ya, kita mereferalkan, kita membantu tim, dan ini Bapak Ibu perusahaan sudah memikirkan ke kita untuk membagikan kita passive income karena kita sudah bergerak di awal ya, membangun jaringan. Nah, passive income ini datangnya dari mana? Datangnya dari kuota internet. Ya, setiap orang beli paket itu sudah termasuk kuota internet 1 tahun. Ya, dan di dalamnya kalau lokal itu ada 3 juta paket internet 1 tahun, dan kalau global itu ada 6 juta kuota internet dalam 1 tahun. Dan dari kuota internet itu kita dibagikan 5.000 per bulan. Ya, berarti 12 bulan kita akan mendapatkan namanya bonus residual dari 1 orang yang bergabung di jaringan kita. Ini ya, jadi ini dibagikan untuk 10 generasi Pak Niko. Nah, ini bedanya Pak Niko ya, kalau MLM sama generasi ini bedanya di sini Pak Niko. Ya, apa level generasi itu level? Bukan Pak Niko. Ya, level itu MLM pasti, level 1, level 2, level 3. Ya, kalau level itu kan 1 jadi 2, 2 jadi 4, yaitu level. Ya, kita ini generasi Pak Niko. Pak Niko boleh sponsorin orang 10, 100 di generasi pertama. Jadi generasi pertama itu adalah orang yang kita sponsorin langsung. Anak kita lah sepertinya. Kalau Pak Niko punya anak 10 ya itu generasi 1 Pak Niko. Tidak ada batasnya. Ya. Dan generasi 10 ya berarti. Sampai generasi 10. Bayangin Pak Niko 10 anak Pak Niko ya, punya anak lagi. Ya masing-masing kalau punya anak 5 aja sudah berapa Pak Niko? Generasi 2 Pak Niko jadi berapa? Ya, bisa bayang Pak Niko ya, 50. Jadi sudah 50 orang. Ya, 50 orang cucu kita. Kalau punya anak lagi 1 cucu 10 orang, waduh Pak Niko, hitung aja Pak Niko. Jadi ini yang luar biasa. Ya 5.000 ini tidak ada habisnya sebenarnya, Pak. Ya kalau kita benar-benar mau mengerjakan bisnis ini gitu. Oke. Ya, Nah, tadi kita bicara tadi bisa dimengerti ya. Ada sebuah produk yang sangat bagus, kemudian ada pembagian bagi hasilnya ya. Ada Ya benar Pak Niko. Nah, kira-kira saya mau tanya, menarik ya sih sebetulnya ini proyeksinya nanti ke depannya, kira-kira bakal bagus ke angkanya? Ya, Wah, kalau betul-betul Pak berjalan. Niko. Dan sistem, kalau visi franchise Pak Niko, pastinya mereka sudah siapin sistem Pak Niko. Ini yang saya suka. Kalau perusahaan, kita bangun perusahaan, kita yang harus siapin sistem. Tapi kalau kita jalanin bisnis network marketing, ya pasti mereka sudah siapin sistem. Ya, nah ini visi misinya perusahaan Pak Niko. Ya, ini yang luar biasa saya melihat. Ya, saya belum pernah menemukan visi misi ini di perusahaan konvensional. Ya, visinya adalah memberikan solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan berinternet dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal kata bank spot. Ya, misinya mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan cara menciptakan banyak entrepreneur yang nantinya bisa membantu dan membuat negara Indonesia jauh lebih maju dan berkembang dari sebelumnya. Ya, saya yakin sekali Pak Niko. Ya, dengan ini Pak Niko saya bisa membantu banyak orang Pak Niko. Ya, dengan modal yang terukur. Ya, mereka kalau melihat bisnis ini, mereka mau menjalankan bisnis ini, otomatis Pak Niko mereka pasti akan mendapatkan ya kemudahan-kemudahan, mendapatkan perubahan hidup ke depan Pak Niko. Wah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu semua. Misinya adalah menjadikan entrepreneur, sedangkan yang saya pernah baca, entrepreneur adalah seseorang dengan modal yang tidak terlalu besar tapi bisa menjadi seorang pengusaha. Dan ini sangat-sangat luar biasa ya.
Bapak Ibu semua yang memang masih ada pertanyaan boleh juga sambil berjalan tuliskan di kolom chat, nanti mungkin saya bisa bacakan sambil kita berjalan ya. Oke. Nah, tadi udah kita bicara pembagian bonusnya, sudah ada misinya. Nah, saya sekarang mau lihat perkiraan ke depan potensinya seperti apa secara angka Pak Ramanto. Sebab kan kita kalau kita mau bisnis apa juga kan kita pengen tahu potensinya besar atau kecil. Ya, kalau kecil buat apa kita jalanin? Tapi kalau besar ya tentunya saya yakin Pak Ramanto mau bangun apartemen juga karena ketahuan profitnya besar, makanya mau dijabarin, betul ya? Mau dilaksanakan, betul Pak Ramanto ya? Benar sekali Pak Niko. Justru Pak Niko, saya melihat ini yang luar biasa Pak Niko. Dengan modal yang begitu kecil, ya terukur, ya bisa menghasilkan apa yang saya dapatkan di apartemen saya. Saya dapatkan di apartemen hanya sekali, tapi di sini bisa memberikan kita setiap bulan Pak Niko. Ini yang bikin saya benar-benar melihat ini di gemeteran Pak Niko. Ini bisnis apa ini ya? Kenapa? Ya, yang selama ini tidak pernah saya pikirkan. Nah ini dia sebenarnya Mas. Ya. Perusahaan kan kita tadi saya sudah bilang bahwa perusahaan yang menentukan kita untuk membangun 2 jalur. Ya, berarti kita harus mencari 2 orang di awal. Ya, Pak Niko. Dengan 2 orang ini, Pak Niko jangan main-main, Pak Niko. Saya juga baru tahu the power of 2, Pak Niko. Ya, kalau setiap orang tugasnya tahu mencari 2 orang, Pak Niko, ini ngeri, Pak Niko. Ya, angkanya ini ngeri sekali, Pak Niko. Ya, kalau 1 bulan kita bisa mendapatkan 2 orang. Kalau kita bisa mendapatkan orang, tentunya teman-teman kita juga pasti bisa mendapatkan 2 orang. Ya, kalau masing-masing kita lihat bulan pertama kita mendapatkan 2 orang, Pak Niko. Bulan kedua 2 orang ini kita bantu mereka untuk mendapatkan 2 orang. Tim kita jadi 4, Pak Niko. Ya, 4. Kalau kita bantu lagi, mereka masing-masing dapat 2 orang, dapat 8. Jadi pada prinsipnya Pak Niko, setiap orang itu cukup menjoinkan 2 orang di awal. Ya, jadi kalau setiap orang yang bergabung tahu ini hanya menjoinkan 2 orang di awal, 1 tahun Pak Niko, dia akan punya tim 8.000 orang, yaitu 4.000 di kanan, 4.000 di kiri. Potensinya berapa? Nah ini. Jadi sebetulnya cukup dengan 2 orang ya Pak Ramanto ya? Cukup 2 orang untuk di awal ya. Pastinya kalau sudah dapat 2 orang pasti kita juga pengen cerita lagi ke teman-teman yang lain kan, membagikan solusi. Ya tapi di awal untuk menjalankan bisnis ini kita harus mencari 2 orang dulu. Kalian dengan 2 orang ini peringkat kita associate dan kita bisa menikmatin semua bonus-bonusnya gitu Pak Niko. Ya. Nah dengan 2 orang Pak Niko ini hasilnya Pak Niko. Luar biasa nggak Pak Niko kira-kira? Ya. 4.000 kali 700.000 per pasang Pak Niko. Ya 2,8 miliar punya potensi di mana saya bilang bisa ada 14 juta ya 1 tahun punya potensi 2,8 miliar ngeri Pak Niko ya. Kalau tugasnya apa cari 2 ya, carinya juga nggak usah ketemu, nggak usah segala macam, cukup lewat Zoom Pak Niko ya. Kita mengundang orang lain yang presentasi. Aduh bisnis ini saya bilang ini kalau saya nggak beritahukan teman-teman ini, waduh ini saya salah besar saya bilang ya. Oke, wah ini luar biasa. Potensinya 2,8 miliar. Ini beneran nih Pak Ramanto, 2,8 miliar. Nanti ya, jadi kalau kita bilang semua orang mencari 2 Pak Niko. Ya tentunya mungkin ada yang orang yang mungkin yang sibuk ya segala macam, ya mungkin mindsetnya belum dapat, mungkin mereka menunda mencari 2 orangnya. Tapi kalau yang berhasil 10% aja Pak Niko. Ya, setahun 280 juta Pak Niko. Ini kira-kira menurut Pak Niko besar nggak dari 14 juta? Kalau lihat kita sama-sama pengusaha nih Pak Niko bisa menilai 14 juta 280 juta setahun. Besar ya Pak Niko? Pak Ramanto kalau lihat dari modalnya 10 atau 14 juta dengan potensi kalau yang berhasil cuman 10%, 280 besar sekali Pak Ramanto. Iya, dan hanya di bisnis network Pak Niko bisa 10% masih dapat duit. Coba Pak Niko jual tool travel, jual 10% bangkrut Pak Niko. Berhasil 10%. Saya juga begitu. Untuk apartemen yang bisa kejual 10% bangkrut saya. Oke. Ya. Silakan lanjut. Nah, ini yang lebih gila lagi Pak Niko. Ini yang passive income. Ya selama ini kita cari itu active income. Saya bangun apartemen harus cari income. Habis proyek cari lagi proyek baru. Habis proyek cari proyek baru. Nggak ada passive income di sana. Ya, hiburan juga sama. Ya. Teman-teman semua ya dan juga Pak Niko. Ya, kita lihat di sini kalau kita tadi 1 bulan cari 2 Pak Niko ya. Nah kira-kira setahun Pak Niko kalau kita cari lagi 3 orang boleh nggak Pak Niko? Dapat nggak kira-kira Pak Niko? Wah kalau waktu 1 tahun cuma cari 5 sih rasanya semua orang juga bisa Pak Ramanto. Ya makanya saya bilang saya pastinya bisa. Saya nggak mungkin nggak bisa dan semua orang pasti bisa. Saya merasa inilah suatu kemudahan ya. Jadi kalau 1 tahun kita dapat 5 orang, berarti itu generasi 1 kita Pak Niko. Ya mungkin tahun pertama kita masih sedikit dapatnya 25.000 aja tiap bulan. Ya tapi Pak Niko lihat kelipatannya.
Kalau tahun kedua Pak Niko, 5 orang ini masing-masing cari 5. Berarti tim kita ada 25 orang. Maka kita sudah mendapatkan 125.000 per bulan loh. Ya, kalau 25 cari 5, 125 Pak. Lihat perkembangannya, lihat perkaliannya. Ini 10 tahun saya bilang ya, 10 tahun 10 generasi, kita habisin 10 tahun 10 generasi. Ya, Pak Niko bisa lihat di bawah Pak Niko, 61 miliar per bulan Pak Niko. Saya belum bisa bayangin dapat 61 miliar per bulan Pak Niko. Ya, dari bisnis saya yang puluhan miliar pun investasi belum pernah menjadikan 61 miliar per bulan. Kalau sekali proyek selesai untung 61 miliar mungkin. Ya, tapi bukan tiap bulan, tapi di sini menjadikan kita tiap bulan Pak Niko. Nah, kalau cuman berhasil 1%, Pak Niko, aduh ini yang kadang-kadang saya melihat ini bisnis ini gila ya. 1% aja kalau yang berhasil, kita masih mendapatkan 610 juta per bulan loh. Ya, Niko gimana? Ini hanya sebuah ilustrasi. Tadi hanya 1 tahun cari 5, dan kemudian yang 5 orang itu diem, nggak ngomong lagi di tahun itu ya. Baru tahun kedua baru bicara. Baru tahun kedua dia suruh cari. Ya, tahun pertama dia nggak boleh cari tuh. Ya, dia cuma boleh join, nggak boleh cari. Tahun kedua dia boleh cari, Pak Niko. Tapi pada kenyataannya pasti setiap orang begitu terima langsung bisa cerita dong Pak Ramanto ya. Iya, harusnya begitu kan. Mereka juga pengen kan langsung menjalankan bisnisnya. Kita sudah bergabung, ya apa harus nunggu tahun depan baru kita mulai merekrut? Kan tidak, Pak Niko. Ya, ini kita ilustrasikan paling lambat sudah Pak Niko. Ini siput naik kura-kura ini. Ya. Udah siput naik kura-kura. Kura-kura ini udah. Ya, jadi paling lambat. Dan yang lebih gilanya 1% berhasil aja masih ada 610 juta Pak Niko. Yang ini yang saya begini tiap bulan loh, bukan sekali dapat loh. Ini tiap bulan. Saya mau tanya sebentar Pak Ramanto. Tadi kita bicara ini adalah 10 tahun ya. Iya. 10 tahun berarti ada 9 juta mitra ya. Oke, kita bicara sampai tahun kelima deh, atau sampai tahun keempat itu 625, butuh waktu 4 tahun ya untuk mencapai 60 kalau ilustrasi ini. Pak Ramanto hari ini sudah punya tim berapa banyak Pak Ramanto? Saya sudah punya tim hampir 1.400 orang, Pak Niko. Hanya relatif hanya dalam waktu Kapan mulai bisnis ini? Januari akhir. Ya, Januari awal saya bergabung, saya ngecek dulu perizinannya segala macam. 2 minggu kemudian saya baru start. Saya benar-benar baru menjoinkan orang tuh di tanggal 14 Januari. Orang pertama saya itu 14 Januari saya ajak bergabung di sini. Nah, kalau sekarang bulan Juli berarti baru 6 bulan ya Pak Ramanto? Ya, 6 bulan. Ya, di sini satu tahun 5 orang. Pak Ramanto udah 1.400 orang. Wah, ini Nah itulah luar biasa ya Pak Ramanto ya. Ini luar biasa bisnis ini, saya bilang ini udah bilangin, aduh kalau nggak bisa dapat ini bener-bener mindsetnya salah, saya bilang. 1 tahun 5 orang nggak bisa dapat, ya ini mindsetnya ada yang salah. Pasti ini harus ada yang salah, ini pasti mindsetnya. Silakan lanjut Pak Ramanto. Seperti apa lagi keuntungannya? Nah ini yang saya tadi bilang, ya 6 langkah sukses. Tugas kita tuh hanya ya baca buku ini aja. Setiap kali waktu kita bergabung, kita dapat modem dikasih buku ini, dan buku ini cuma 14 halaman. Ya kita hanya cukup baca, ikutin langkah-langkahnya. Ya, yang pertama apalah, tulis daftar nama. Teman-teman kita kan banyak, tulis daftar nama. Sebanyak-banyaknya tulis. Ya, tentunya nanti di training-training juga akan diajarkan bagaimana mengurutkan orang-orang siapa aja yang di awal-awal harus kita undang. Ya, tentunya keluarga, terus berita baik pasti kita sampaikan dulu ke keluarga, sampaikan dulu ke sahabat, sakrabat, baru nanti temanan, baru kenalan. Ya, tentunya di awal-awal seperti itu. Jadi prinsipnya kalau tulis daftar nama, Bapak Ibu pikirkan aja kalau Bapak Ibu anak mau menikahkan anak, siapa sih yang mau diundang? Nah itu aja orangnya. Ya orang-orangnya itu aja yang diundang. Pastinya kan keluarga dulu diurut. Ya keluarga dulu, sahabat terdekat, baru ke orang-orang yang kenalan. Nah itulah syaratnya tulis daftar nama. Tinggal mengundang. Nah mengundang juga di sini sudah ada training-trainingnya dan mengajarin ya teman-teman untuk mengundang. Mengundang saja, presentasi, biarlah ada tim yang kerja presentasi, bantu Bapak Ibu semua. Ya bantu teman-teman semua untuk presentasi. Ya, bisnis yang cuman kerjanya tulis daftar nama dan mengundang dikerjakan di rumah. Kira-kira Pak Niko ini bisnis yang gimana Pak Niko? Kita harus bangun kantor, tiap hari kita harus ke kantor. Ya, tapi bisnis ini juga duduk di rumah, cuman tulis daftar nama dan mengundang. Kira-kira bisnisnya gampang nggak Pak Niko? Wah, kalau saya lihat, kalau caranya begini ya dibandingkan dengan waktu lagi dulu saya bikin kantor Exodus, jauh banget Pak Ramanto. Harus bikin perizinan, harus punya kantor, beli sistem, punya anak buah, ngajarin. Belum kalau anak buahnya mungkin kurang bagus, mesti cari lagi yang baru. Wah, gaji karyawan. Di sini nggak perlu ya Pak Ramanto ya? Nggak perlu. Jadi secara pikiran positif, saya bilang harusnya orang yang bergabung di sini nggak ada yang gagal. Ya, kerjanya cuma itu doang kok sampai gagal. Ya. Nggak usah modalnya cuma sudah sekali keluar, nggak perlu pakai modal, di rumah cuma modalnya air putih, ya
nggak ada biaya karyawan, tidak ada biaya segala macam. Kalau dia gagal kan saya jadi aneh. Kok jalan di bisnis kayak gini bisa gagal, gitu loh. Ya kenapa nggak bisa berkembang? Cuma tulis daftar nama mengundang saja kok bisa nggak bisa jalan gitu loh. Saya agak aneh. Mungkin mindsetnya harus training lagi gitu. Kalau yang benar-benar tidak bisa menjalankan bisnis ini saya agak aneh. Kita bilang kita ada trainingnya ya. Ada Pak, jadi perusahaan udah kita tim champion, kita ada tim champion namanya. Kita sudah menyiapkan training buat mereka yang baru-baru. Ya, tinggal tergantung mereka mau masuk belajar enggak. Saya pun buka jubah, ya kosongkan gelas, mau belajar karena bisnis ini bisnis baru buat saya. Tapi saya terkagum-kagum dengan sistem seperti ini, terkagum-kagum. Belum pernah saya bayangkan ada sistem seperti ini yang luar biasa. Gitu Pak Niko. Oke, silakan Pak. Ya, sudah presentasi, kita tindak lanjut, tinggal telepon prospek-prospek kita, teman-teman kita gimana tadi udah melihat presentasi, tinggal follow up dan ini juga akan dibantu mentor-mentor. Ya, kalau sampai nggak bisa closing, saya juga pikir-pikir, waduh ini ada yang salah nih pastinya. Dan kalau mereka sudah join, tinggal masukin mereka ke dalam sistem, mereka akan ikutin lagi jalur ini. Kita nggak usah capek ngajarin, ya, nggak usah capek ngajarin, biaran masuk dalam sistem, biarlah sistem yang mengajar mereka untuk jalan, karena semua orang akan mengerjakan hal yang sama. Itu Pak Diko. Wah, saya pikir caranya susah sekali, ternyata mudah ya, dan hanya mengundang seperti yang hari ini, salah satu acara yang memang disiapkan. Kemudian ya kalau mereka harus mengerti, mereka masuk dan kita masuk dalam sistem ya. Wah, simpel sekali Pak Niko. Ya hanya itu saja yang dikerjakan. Tiap hari tulis daftar nama mengundang, tulis daftar nama mengundang. Apa susahnya sih? Seperti ya teman-teman, kita ini mengundang menghasilkan mereka bisnis loh, bukan meminta-minta uang ke mereka. Ya, kita memberikan solusi kepada mereka bahwa ini ada satu pilihan loh. Selain kamu bayar kuota internet, ya, itu kamu bisa pindahkan ke sini dan kamu bisa mendapatkan gratis dan dapat penghasilan. Kok kalau orang yang nggak mau bergabung pun saya bilang aneh pola pikirnya ya. Benar-benar aneh saya bilang pola pikirnya kalau mereka tidak mau bergabung. Nah, kalau mereka nggak bergabung juga mereka akan keluarin uang yang sama. Kok akan keluarin uang yang sama. Tetap tiap bulan bayar. Tiap bulan bayar, ya 5 tahun juga habis 15 juta. Loh, kenapa mereka nggak mau mencoba? Ya, apakah setiap bisnis di awal mereka sudah tahu pasti hasilnya berhasil? Tidak ada yang pernah tahu. Ya, semua orang itu telah lihat dari bisnis plan. Dan kalau masuk akal ya kita ikut dan kita kerjakan. Ya, nah pastilah. Nah di sini situ banyak yang berhasil. Ada yang dapat 100 juta, 200 juta, 300 juta, bahkan 500 juta dalam waktu bulan, hitungan bulan. Ya apakah masih nggak percaya dengan fakta-fakta seperti itu? Ya aneh. Ya mungkin mindsetnya agak terbalik Pak Niko. Kalau mereka tidak berani mengambil bisnis ini. Karena tidak pakai modal, saya bilang tidak pakai modal, pakai biaya kuota internet yang mereka keluarkan. Tidak pakai modal. Mungkin dari kita sangat terbiasa kalau yang namanya bisnis dengan yang hasilnya besar, kita sudah sangat terbiasa kalau harus keluar modal besar, Pak Ramanto. Benar, itu pun resikonya besar bagi kita ya, tapi masih kita jalanin. Besar. Ya, sampai ngutang-ngutang ke bank saya juga. Ya, sampai ngutang-ngutang ke bank. Ya, karena apa? Kita melihat hasil akhirnya. Saya yakin hasilnya ini saya bisa dapat ngutang ke bank. Ya, sekarang kadang-kadang kita lihat 10-14 juta. Ya, mungkin mereka sekarang bilang nggak ada duit, tapi kadang-kadang ada orang yang lebih lucu lagi berani beli barang-barang konsumtif. Ya, barang handphone lah kita cerita. Handphone baru keluar Samsung 20 juta beli gesek bagi 22 tahun. Itu berani Pak Niko. Padahal handphone 6 bulan lagi dijual nggak ada harganya. Kan Ya. yang penting keren, Pak Ramanto. Itu masalahnya. Ya. Lebih baik keren daripada kere gitu deh. Kalau saya mending banyak duit Bapak. Ya, dapat cari duit dulu itu pasti kebeli. Ya, mereka banyak ya konsumtif, berani keluarin uang dicicil ke bank 24 bulan untuk membeli barang-barang yang konsumtif. Yang mana harganya itu pasti turun. Yo, diajak bisnis suruh biasa kredit card bagi 12 bulan nggak ada yang berani. Nah, ini ada something wrong dengan mindset ya, teman-teman semua. Ya. Ini Pak Ramanto kasih saya jadi kayak kesindir nih. Saya jadi malu kalau saya nanti mau beli handphone harga 20 juta padahal saya udah tahu gak punya uang, yang penting saya gaya, saya beli handphone padahal saya tahu handphone saya nanti 6 bulan lagi juga turun harga ya Pak Ramanto, betul nggak? Pasti itu udah pasti Pak itu. Ya, tapi ya itulah yang terjadi selama ini. Saya ganti handphone ke Samsung Ultra, mendingan saya istilahnya ngambil tren aja dari 10-14 juta bisa beli selusin Samsung Ultra Kalau nanti. saya sudah bisa beli lusinan Pak Niko. Nah, beli lusinan Samsung S20 lusinan udah belinya. Ya bukan hanya satu lagi, dengan masukin ke sini dulu sebentar diputar 6 bulan beli lusinan. Ya Pak Niko.
Oke, silakan lanjut Nah, lagi. Apa itu? nah, ini juga ada satu Warren Buffett ini orang yang luar biasa menurut saya. Ya, dia bilang jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Tapi ini yang lebih banyak disukai orang. Saya nggak ngerti. Saya sih nggak mau, Pak Niko. Pak Niko mau bekerja sampai meninggal? Bapak Pak Ramanto, bukannya Ya. nggak mau karena mungkin di Indonesia ini sudah dari dulu, mungkin dari orang tua kita dan orang tua kita yang lagi di atas udah dikasih tahu bahwa kamu harus belajar sekolah yang rajin biar dapat nanti pekerjaan yang bagus, dapat apa? Dapat jabatan yang bagus, biar gajinya gede. Tapi rasanya itu udah nggak sesuai sama zaman sekarang ya, betul nggak Pak Ramanto? Waduh, sudah Ya. ketinggalan jauh Pak Niko. Itu ketinggalan jauh. Itu zaman kapan Pak Niko? Zaman sekarang sudah semua Pak Niko nggak ada lagi. Kita bisa lihat anak-anak. Siapa yang mau nerusin? Jarang sekali anak-anak mau nerusin pekerjaan orang tuanya. Nggak ada. Mereka juga pengen cari sendiri. Jadi ya itulah Pak Niko. Ya, kalau anak-anak udah pengen cari sendiri, ngapain kita harus kerja sampai sampai kita meninggal? Ya kita harus menikmati masa tua kita. Kita ini kerjanya udah cukup panjang, Pak Niko. Dari 20-an tahun kita kerja sampai sekarang. Ya 60 tahun kalau kita nggak bisa pensiun dengan baik, waduh itu salah kita. Benar-benar salah kita. Tuhan kasih waktu segitu panjang. Ya, ada kata-kata bilang kalau lahir dari orang miskin itu bukan salah kamu, tapi kalau mati masih miskin itu salah kamu. Dikasih waktu segitu panjang tidak bisa berubah hidup. Ya, Bapak Ibu semua, ya teman-teman semua, ini kadang-kadang mengena sekali kata-kata seperti itu. Memang sedikit kadang-kadang menyinggung kita, tapi ya inilah, ya kita harus melihat bahwa ada sesuatu eh, statement-statement yang sebenarnya ini bisa membangun inspirasi kita sendiri. Apa kita mau seperti itu? Ya, apakah kita nggak mau berusaha mumpung kita masih sanggup mengerjakannya? Ya, saya pun tidak malu-malu. Ya, banyak orang bilang pengusaha mah gampang, mau ikut bisnis apa juga gampang. Saya ini nawarin ke temen, diketawain semua Bapak Ibu. Ya 10-14 juta bisnis mau dikerjain. Ya nggak? Diketawain. Saya pengusaha juga susah ngajak orang. Bukannya pengusaha gampang ngajak orang susah. Saya tawarin ke pengusaha malah marah-marah beli modem mahal-mahal ngapain lu? Nah, Ya, Pak Manto, nah tadi kan kita udah bicara internet, sekarang kita udah bicara barangnya, produknya bagus, ya. Kemudian pembagian keuntungannya jelas, ya. Apa tadi sudah sangat jelas, potensinya, angka-angkanya juga jelas. Saya mau tanya, ini perusahaannya kan baru, Pak Ramanto, ya, memang betul baru nggak? Pak Niko. Kan baru, Ya, betul nggak? Ini legal ya. nggak, Pak Ramanto? Saya pengusaha banget Pak Niko. Jadi pasti saya ngecek pertama itu ini izinnya. Kalau izinnya nggak legal, saya nggak mungkin kerjain. Waduh, ini saya bisa reputasi saya bisa hancur gara-gara ini. 10-14 juta. Saya pasti sudah cek dulu di awal. Ya, sebelum saya melakukan. Nah, ini juga ada promo-promo dari perusahaan ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah bergabung pasti ini bisa mendapatkan ini semua. Oh ya, Ya, nah ini perizinannya. Saya sudah cek dulu ini benar nggak ini perusahaan. Ya banyak perusahaan yang seperti network marketing ini melakukan pemasaran dulu di awal, izinnya belakangan. Ya, saya ngecek dulu ini. Ternyata mereka sudah mendapatkan keanggotaan di AP2LI dan juga barang-barang mereka sudah diakui oleh pemerintah dan juga keluar SIPL yaitu dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, tren lokal, tren global, barangnya sama. Ya, barangnya sama yang kita pasarkan adalah barang yang sama. Jadi saya sudah yakin sekali dengan ini baru saya mau merekrut orang, menawarkan ini kepada orang lain. Kalau enggak reputasi saya harus gitu Pak Niko. jadi ini menarik, AP2L ini kan berarti kalau nggak salah saya itu kepanjangannya perusahaan perdagangan langsung ya Pak Ramanto. Ya Betul ya? benar Pak. Ya. Mungkin nggak barang-barang kita ini modem ini ada di pasaran, ada di toko-toko handphone, di toko elektronik. Sudah Mungkin tidak nggak boleh Pak? Pak Niko. Kalau kita sekali masuk ke sini berarti ini produk kita harus dijual secara langsung, tidak boleh masuk ke marketplace. Ya, kalau ada pun di marketplace itu pasti ada mitra-mitra yang nakal. Ya, dan juga perusahaan pasti akan memberikan penalti-penalti nantinya. Tentunya mungkin akunnya akan ditutup atau kalau ketahuan Pak Niko. Jadi tidak boleh Pak Niko kita pasarkan ini di luaran ya di marketplace. Jadi hanya bisa lewat penjualan langsung dari mitra ke mitra. Gitu Pak Niko. Siap, oke. Wah ini menarik sekali Pak Ramanto. Ini, nah pertanyaannya, kenapa kita harus bergabung sekarang? Kalau memang mau jadi mitra, kenapa nggak tunggu nanti udah rame semua, ya baru kita kemudian beli? Kan kalau kita mau dagang kan begitu, Pak Ramanto. Ya, Nah, ini mindsetnya Pak Niko. Banyak orang mindsetnya salah Pak Niko. Ya, jadi saya akan ceritakan tentang satu mindset Pak Niko. Saya ini pernah tahu ada satu perusahaan di Surabaya, perusahaan pabrik sepatu.
ya yang ingin buka pasar di Arab Saudi, Pak Niko. Dia bosnya mengirimkan marketingnya ke Arab Saudi untuk survei apakah produk mereka sepatu olahraga ini bisa dipasarkan di sana. Ya, marketing pertama sampai di sana 3 hari kemudian pulang. Dia bilang sama bosnya, bos, kita nggak mungkin bisa jual produk kita di sana karena di sana tidak ada yang pakai sepatu. Waduh. Semua orang tuh pakai sendal semua, dia bilang. Waduh, bosnya bilang mana mungkin sih satu negara tidak ada yang pakai sepatu. Kirim lagi satu marketing ke sana untuk survei. Marketing itu sampai di sana, telepon bosnya, bos, saya mau di sini 1 bulan. Saya mau survei dan mencari tempat untuk bangun pabrik, katanya. Ini gila loh, bros, katanya. Ya, pasarnya besar sekali, belum ada yang pakai sepatu, katanya. Ya, Bapak Ibu semua, ya dari 2 orang marketing, Bapak Ibu, yang sama-sama marketing dengan pola pikir yang beda, hasilnya beda jauh. Ya kalau kita melihat keadaan sekarang, tren memang belum banyak yang pakai. Udah tunggu banyak orang pakai, ketinggalan Anda di bawah. Ya, kita ini mencari, kalau bisnis itu harus cari barang yang kita tidak kelihatan ke depannya, yang masih meraba-raba tapi kita tahu pasti ke sana arahnya. Ya, internet, ya, multi operator, single operator pasti ini akan mendistrap Bapak itu semua. Ya, single operator ini pasti akan pindah ke multi operator. Tinggal tunggu waktunya. Kalau kita nggak bergabung sekarang, kita tidak bisa melihat peluang ini. Ya selesai. Kalau kita nunggu orang rame ya sudah. Teman-teman kita sudah bergabung semua. Lihat kiri kuning, lihat kanan merah. Ya sudah Bapak Ibu. Siapa lagi yang mau dijoinin sama Bapak Ibu semua di sini? Ya hanya itu mungkin Pak Niko. Ya jadi pemilihan waktu itu penting untuk di bisnis ini. Kita harus bisa melihat peluang besar di depan. Ya jangan kita melihat dengan keadaan apa yang ada sekarang. Memang ya sekarang belum banyak orang pakai merah kuning. Tapi kalau ada isu orang pakai semua merah kuning di mana-mana bertebaran, ya pada saat itu ya kita sudah terlambat. Gitu Pak Niko. Sekali ya, Bapak Ibu semua. Tadi perumpamaan yang diberitahukan oleh Pak Ramanto ya, dari 2 orang marketing ya. Kalau marketing pertama, dia mungkin sama seperti yang kita pikir sekarang. Wah ini belum ramai nih Pak Ramanto. Kalau belum ramai, saya ngapain? Saya mau istilahnya mau masuk bisnis ini. Pasti nggak laku dipikirnya, pasti nggak laku. Tapi dia nggak lihat tren ke depan. Betul juga. Ya. Tapi kalau orang bisa melihat ke depan, beda lagi ceritanya. Ya, betul. Oke. Ya, rasanya ada ini adalah sebuah informasi yang sangat luar biasa Pak Ramanto ya. Ya, slide saya sudah selesai Pak Niko. Ya, itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua. Ya, mungkin mudah-mudahan teman-teman semuanya mindsetnya dapat gitu Pak Niko. Ya, saya ingin memberikan berita ini kepada teman-teman bahwa ini loh bisnis yang bisa Anda kerjakan di rumah, modal sangat terukur, resikonya kecil, ya, income-nya besar. Nah, oke. Baik semua, selamat sore sekali lagi ya yang masih ada di ruangan ini ya. Ini kita sangat luar biasa sekali ya, bisa ngobrol langsung sama pebisnis ya. Nah, karena memang kita ngomongin bisnis, siapa teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang masih ada di ruangan ini, saya undang kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya nih. Karena betul-betul orangnya sangat berkompeten ya. Seorang pengusaha tulen ya dari Kota Bandung nih ya. Kalau Bapak Ibu semua ada yang mau bertanya mengenai bisnisnya atau mengenai produknya, ya silakan Pak Ramanto ya. Oke, bisa melalui kolom chat juga bisa atau langsung dinyalakan mikrofonnya juga bisa. Pak Ramanto, saya mau tanya nih, ada yang DM langsung ke saya nih, Pak Ramanto. Ya. Gimana Pak? Ini kan kerjanya 4G nih, ya. Enggak. Gimana nih katanya sekarang kan ini 5G apa hubungannya gimana nih sama nanti perkembangan modem? Ya, saya juga sudah ya mempelajari itu Pak Niko. Tentunya ya saya bergerak juga saya sudah mempelajari karena memang 5G di beberapa negara sudah melakukannya itu ya, tapi di Indonesia ini baru kita uji coba sebenarnya, baru uji coba. Dan 4G dengan 5G itu saya pelajari ternyata hanya kecepatannya saja yang ya dengan kecepatan 5G Pak Diko, kuota yang akan kita habiskan itu berarti 10 kali lipat dengan 4G. Ya, memang uploadnya cepat, downloadnya cepat. Download cepat itu kuotanya juga cepat, sama aja. Ya, tidak mungkin downloadnya cepat kuotanya. Sebenarnya 5G itu tidak dipergunakan untuk WhatsApp. Buat apa pakai 5G? 4G aja udah kita WhatsApp langsung nyampe kok, kirim gambar, kirim video. Ya, itu sebenarnya untuk yang Internet of Things sebenarnya 5G itu. Untuk kecepatan tinggi, butuh kecepatan tinggi seperti kita mau kontrol AC di rumah, dari waktu kita jalan mau nyalain AC di rumah. Nah, itu dia butuh kecepatan tinggi untuk mengaktifkan itu butuh 5G. Tapi kalau untuk kirim gambar, kirim foto ke handphone masing-masing, kita tidak perlu 5G menurut saya. Dan kalaupun kita mau pindah ke 5G, Pak Diko, kita harus beli handphone baru lagi. Ya, biaya lagi. Ya, tentunya pasti biaya lagi semuanya. Gitu, Oke. Oke, ini ada Pak Agus Kaidun.
Ada Pak Agus Kaidun, ada raise hand. Saya coba tanya Pak Agus Kaidun. Selamat sore Pak Agus Kaidun. Ya, selamat sore Pak Niko, Pak Ramanto. Wah, luar biasa Agus Kaidun. Gimana Pak? Ya, boleh saya bertanya? Boleh, silakan Pak Agus. Ya, saya harus katakan dengan sejujurnya bahwa sejak pertama saya bergabung di Bisnis Trend, dan saya hampir tidak pernah absen mengikuti setiap TOP reguler. Ya. Dan hari ini saya mengikuti TOP. Jadi kesimpulan saya, acara hari ini adalah acara yang paling keren yang pernah saya ikuti. Setuju. Ya, keren banget. Ini luar biasa. Nah, pertanyaan saya, Pak Niko dan Pak Ramanto, Ya. apakah acara seperti ini baru hanya sekali ini saja atau kita buat? Kita akan adakan secara reguler ya, tapi mungkin tidak setiap hari, tapi kita akan selingkan mungkin 1 minggu sekali. Dan untuk yang malam nanti kita adakan di hari Senin malam ya, talk show namanya, talk show. Saya Ya. yakin Pak Niko dan Pak Ramanto semua yang hadir di sini, ini ada kurang lebih 33 orang, pasti semua setuju dan sepakat bahwa ini menjadi sebuah acara yang sangat dibutuhkan ya, dengan format seperti ini. Ini lebih hidup dan lebih lebih ada penyegaran baru gitu. Ini luar biasa. Terima kasih Trial, Pak. Jadi ini adalah sebuah ide dari, sekali lagi ini memang namanya pengusaha. Ini Pak Ramanto ini setiap hari nggak bisa diem. Kalau diem gatel-gatel Pak Ramanto. Ya. Jadi setiap hari pokoknya ada ide baru. Dan ini akan dituangkan oleh kami sudah usulkan. Jadi nanti akan muncul talk show yang sebuah acara talk show nanti hari Senin malam Pak Agus Kaidun. Jadi buat Bapak Ibu semua yang memang sudah menjadi mitra ataupun yang memang datang pada sore hari ini, jangan lupa catat tanggalnya. Hari Senin malam kita akan adakan sebuah acara khusus talk show ya. Hostnya adalah Ibu Sylvia Sulaiman, seorang ibu yang memang mencapai satu peringkat tertinggi dengan waktu yang cukup cepat sekali ya, sebagai host. Dan bintang tamunya ya adalah Pak Ramanto sendiri ya, nanti hari Senin malam. Jadi hari ini kami sebetulnya sebuah acara yang sedang berlatih dengan format baru ini. Ya Pak Agus Kaidun, terima kasih supportnya. Jangan lupa ajak semua timnya ya untuk hadir hari Senin malam. Tapi nanti malam pun kita masih ada TOP biasa, Bapak Ibu semua. Oke? Nah ini Ya. ada lagi Pak Agus? Pak Niko. Ya. Satu lagi yang membuat acara menarik adalah hostnya. Hostnya keren, gagah, ganteng pisan. Luar biasa. Luar biasa ya. Hostnya Setuju udah lagi. tutup semua Pak, karena udah kebanyakan di rumah makan terus soalnya. Oke. Siap Pak Niko, luar biasa. Maju terus. Semangat semuanya. Ya, Pak Ramanto, ini ada yang bertanya dari Ibu Veronica ya. Pak, tolong tanya cara mengajak untuk ikut Zoom bagaimana? Ada di sini Ibu Veronica. Saya mungkin supaya enak ya kita undang saja. Karena kan kita talk show ya. Nah, itu Veronica. Boleh Sudah bergabung, nyalakan kan? mic-nya, Bu. Sudah bergabung, Bu? Ya, kedengeran nggak Pak? Sudah bergabung, Ibu? Ibu sudah bergabung? Saya sudah bergabung. Oh, sudah bergabung. Pasti nggak pernah ikut training nih, Bu. Undang tidak. Ketahuan deh. Kalau masih tanya cara mengundang, pasti belum pernah ikut training jam 3. Ya, Ibu harus ikut training jam 3, Bu ya, tiap Senin, Rabu, Jumat. Ya, tapi ya saya ulangi lagi sebentar, mungkin saya kasih tip-tipsnya saja. Ya, cara mengundang itu simple sebenarnya, Bu. Ibu jangan ceritakan produknya, nggak usah ceritakan bisnisnya. Kalau itu masuk ke sana, Ibu udah presentasi namanya. Ya, cukup tanyakan. Saya mau tanya, pakai kuota internet di handphone 1 bulan berapa? Ya, teman Ibu kan pasti jawab, Bu. 100, 200, 150. Oh iya, udah bayar berapa lama? Pasti jawab 5 tahun, 10 tahun. Ke depan bayar nggak, Bu, kira-kira? Bayar dong. Nah, kan jadi kan pengeluaran. Mau nggak Ibu saya kasih kuota internet gratis? Ya, sudah itu bisa dapat penghasilan. Itu aja, Bu, yang ditanyain. Kalau dia malah, oh, mau dong. Nah, mau. Kebetulan malam ini ada penjelasannya. Kamu ikut Zoom. Ya, ikut Zoom. Saya nggak bisa jelasin. Yang saya jelasin, nanti takut nggak jelas. Biar nanti Ibu ikut Zoom nanti malam. Nah, ini linknya. Tapi pastikan, Bu, Ibu jangan masuk terlambat. Ya, jangan keluar sebelum selesai. Karena Ibu harus lihat keseluruhannya, baru Ibu bisa mengerti tentang bisnis ini. Itu saja, Bu, yang di cara mengundang. Jadi Ibu jangan ceritakan, ini ada modem canggih. Wah, dia tanya harga berapa, 14 juta, langsung kaget, kabur dia. Nggak akan masuk ke Zoom.
Nah, saya pernah melakukan hal itu, Pak, Pak, yang ya, seperti Bapak bicara ya, itu. Tapi kebanyakan dari pihak mereka selalu ngomong kuotanya itu dalam 1 bulan tuh tidak 100 tuh paling nggak ada yang 100. Jadi pada di bawah semua gitu. pada Ada dua yang suara. sudah Ya tapi yang tetap sudah Bu, ikut Ibu bilang nih nanti kalau semakin bawah, Ibu bilang ya 10 tahun kemarin kan 10 udah bayar 10 tahun, 10 tahun ke depan pasti bayar. Total 15 juta juga 10 tahun ke depan. Ya tapi kan nggak dapat apa-apa, Bu. Kan bayar terus, nggak dapat apa-apa. Di sini kalau dia pindahin kan dapat sesuatu. Ya, daripada mereka mencari bisnis lain, Bu. Coba bisnis apa? Minuman 15 juta, gerobak belum. Modal awal belum. Ya, pasarnya di mana? Sekeliling mereka saja. Ya, mungkin Ibu kalau Ibu bisa korek mereka, tahu mereka apa yang mereka mau, ya itu bisa Ibu bayar di mirroring ke sana, Bu. Kira-kira. Ya, kamu kan lagi cari bisnis nih. Kemarin mau ngambil bisnis makanan, habis berapa? Ya, bilang aja begitu, Bu. Ya, ini bisnis kerjain dari rumah, nggak usah ketemu orang, nggak ada resiko. Ya, biayanya nol, nggak usah bayar karyawan, nggak usah ada beli bahan baku. Ya, untung langsung masuk kantong. Ya gimana nggak enak? Nanti mungkin yang nanti Ibu Veronica Harus masuk di lagi. acara trainingnya lebih jelas ya. Oke. ya. Kadang-kadang saya suka jam 3 itu kan saya kerja. Jadi Oh. kadang-kadang suka sulit untuk masuknya gitu. Oke, Pas kalau kebetulan gitu, lagi Ibu di tim siapa? kenapa? Ibu di tim siapa? Di Bukaise. Bu Kesya harus ajarin ini, harus ada startup deh. Ya, di luar jam 3. Udah Pak, Udah. startup juga untuk private, cuma beliau belum berkesempatan untuk hadir juga. Oke, siap. Oke. Ada juga startup follow up seperti biasa. Siap. Nanti Siap, oke. Oke, semua rasanya ini sudah mencapai 1 jam lebih. Ya, ini kalau memang ada pertanyaan terakhir, boleh mungkin dari kita berikan bagi mungkin ada yang mungkin belum bergabung. Kalau memang hadir di siang hari ini, mungkin boleh ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Acara bisnis talk ya. Jadi memang kita hari ini memang khusus membicarakan bisnis. Saya mau menyapa teman saya, rekan saya, Bro Yuri Santari. Bro Yuri masih ada di sini? Bro Yuri? Masih Om. Masih. Oke. Ada pertanyaan Kak, Bro Yuri? Nah, ini kan belum mitra nih. Saya tahu Bro Yuri ini teman saya sesama travel agent. Ya, sama-sama juga beliau juga sekarang cari usaha ya, bikin kebun kopi ya. Berani yang saya tahu kemarin berani menyewa kepada perhutani ya. Dan menyewanya itu nggak murah ya Bro Yuri ya, 30 juta. Nah, hari ini saya mau tanya Bro Yuri, mendengarkan pemaparan dari Pak Ramanto, yang menarik menurut Bro Yuri apanya? Produknya atau duitnya, Pak? Dua-duanya. Dua-duanya bagus. Nah, saya Menarik pikir sekali, apalagi kalau ini. Saya pikir kalau produknya, apalagi kemarin Bro Yuri sempat berangkat ke Turki ya pada saat pandemi ya. Itu sebetulnya kalau saya tahu saya mau titipin barangnya biar Bro Yuri pakai di Turki, betul nggak? Ini sangat berguna untuk kita sebetulnya. Betul, bagus. Ya, Betul, sebetulnya betul, kalau betul, kita bisa betul, melihat, betul, Pak. Bro Yuri, ini adalah berita baik buat teman-teman kita. Satu kenapa? Karena yang namanya pandemi ini walaupun berjalan, kita akan bersahabat dengan pandemi ini. Ya, berarti turis pun pasti akan berjalan walaupun dengan format baru dan mereka pasti butuh internet. Kalau kita bisa melihat. Ya, kalau dari bisnisnya gimana Pak Bro Yuri? Halo? Bro Yuri? Ya, betul. Kalau dari Betul, bisnisnya, bagus, Pak. menurut Pak Yuri, Saya- dengan angka 10-14 juta, tapi dengan proyeksi yang begitu, kira-kira menarik ya? Menarik, sangat menarik. Cuman 2 orang aja kita ya buat dalam 1 bulan itu dapat income-nya lumayan juga ya. Kalau terus dalam 1 tahun kan, dalam 1 tahun bagus. Menarik Pak. Mudah-mudahan bisa gabung. Kayaknya Bro Yuri kita masih bikin private nih bertiga sama Pak Ramanto. Nanti kita lanjut ya. Oke. Baik, Bapak-Ibu semua, teman-teman, ya karena waktu sudah menunjukkan sudah hampir pukul 4 ya. Rasanya harus kita akhiri bisnis talk kita pada sore hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir ya. Sekali lagi memang kami mengadakan ini karena betul-betul kami melihat banyak di antara kita membutuhkan informasi yang benar ya, benar dan dari sumber yang benar ya. Sehingga berapapun angka yang dikeluarkan itu harus menjadi maksimal kembali kepada kita. Ya, kami ingin apa yang sudah kami jalankan ya
kemudian kami sudah jalankan dan kami sudah lihat, kami ingin membaginya. Sebelum kita tutup, setuju juga kalau kita tanya kepada para Ramanto, kira-kira sudah berapa penghasilannya? Setuju nggak teman-teman? Ya, Setuju, ya. setuju. Ini betul nggak? Perlu di-sharing? Setuju. Oh, saya sharing ya. Kalau makin banyak yang ini kamera, kita lihat Pak Ramanto. Yang setuju boleh dari kamera. Buka. Setuju. Kita pengen lihat nih, Pak Ramanto sudah Mau dong Pak, lihat Pak. bergabung Januari Banyak ya, yang Pak. kepo Sampai nih, sekarang. Pak. Kenapa seorang Pak Ramanto yang sudah jelas ya kalau di Bandung itu ada Fax Club dan Fox Club, itu adalah sebuah klub terbesar di Kota Bandung ya. Kemudian apartemen 3 tower yang berpuluh-puluh miliar, ngapain kerjanya begini? Ada hasilnya nggak? Betul nggak? Ntar dicengin lagi sama orang-orang Bandung 10-14 juta. Pengen tahu ya? Hari ini kita bicara bisnis ya. Nah, ini saya buka sedikit ya, saya buka sedikit, saya kasih intipan. Aduh. Ya. Nama saya bergabung tanggal 5 Januari 2021. Oke. Ya, sekarang mitra saya ada 1.209 orang di kiri, 187 di kanan, berarti hampir 1.400 ya. Saya masih punya tabungan 552 juta. Aduh, Tabungan Pak, yang belum dicairkan. itu, Ya, tinggal tunggu kanan ya. Nah, sekarang saya kasih lihat bonus-bonusnya. Sekarang bonus sponsornya. Bonus sponsor, saya cuma sponsorin 9 orang, Bapak Ibu semua. Bonus sponsornya kecil, cuma 11.400.000. Karena saya cuma sponsorin 9 orang, 2-nya anak saya. Ya, 2-nya anak saya, jadi 7 orang saja yang kerja. Ya, itu bonus sponsor. Nah, yang hebatnya ini Bapak Ibu. Ini bonus pasangan Bapak Ibu. 109 juta Bapak Ibu ya. Ya, ini bukan saya kerja loh Bapak Ibu, semua loh, termasuk Bu Kesia juga bantu saya. Ya, Bu Kesia saya bantuin, Bu Kesia ada yang join, saya dapat duit Bu. Ini gimana nggak enak coba? Ya, gimana nggak enak coba? Ya. Bonus royalti nih, ya 10%, 10%. Ya, 31 juta. Ya, gitu loh. Nah, sekarang yang terakhir yang menarik, yang Bonus residual. Yang 5.000-5.000-nya ada nggak? Gajian 16 juta gajiannya. Bapak Ibu semua, oke terima kasih, tutup Pak Ramanto, tutup. Jadi Pak Ramanto Bikin nggak bisa tidur nih Bapak, maaf. lihat ya, sekali lagi bukan untuk apa. Jadi kenapa saya minta Pak Ramanto membuka? Karena kita ingin tahu ya dari seorang pebisnis, betul nggak? Kita bicara nggak cuma teori, betul nggak? Dari seorang yang sudah menjalankan, ya, dan ada hasilnya, ya. Kalau Pak Ramanto bisa, kira-kira kita semua bisa nggak? Bisa. Pak Ramanto kan makannya bukan skrup kan, bukan baut kan, sama-sama makan nasi. Benar Pak Diko. Hanya Pak Ramanto mungkin lebih tekun dibandingkan kita, ya, lebih mau masuk ke dalam sistem. Jadi sore hari ini kita belajar ada sebuah opsi. Saya tidak bilang bahwa ini Pak Ramanto ini itu opsi yang mungkin bisa kita pikirkan, betul nggak ya? Dengan modal 14 juta. Untuk Bro Yuri ya mungkin bisa nanti kita ngobrol sedikit sesudah ini bagaimana ini bisa menjadi solusi buat teman-teman kita, betul gak? Yang lagi cari dan ngabisin tabungan gitu. Oke, rasanya kalau tidak ada pertanyaan lagi ya semoga kita bisa tidur. Tadi sudah melihat angka dari Pak Ramanto ya, hanya mengundang 9 orang saja. Tapi hari ini kita lihat sudah hampir 170 juta. Jadi sebuah angka yang luar biasa dengan modal hanya 14 juta. Dan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Hanya beberapa bulan saja. Oke, jangan lupa nanti malam kita akan ada TOP nasional. Pembicaranya Pak... Siapa pembicaranya? Peter Nyo. Ya, seorang tour leader ya. Bapak semua yang punya teman-teman dari bidang pariwisata, ini saatnya kita mengajak. Kenapa nanti malam pembicaranya seorang tour leader profesional ya, yang sama-sama juga terkena dampak ya. Kemudian juga kalau ada impact dari siapa Pak Herni? Impactnya? Pak Ramanto. Oh Pak Ramanto. MC-nya? Hendy. Pak Hendy ya? Bisa Pak Hendy. Wah luar biasa, ini trio nih. Kalau Tri Masketir ya, bukan trio Batak ini, tapi Tri Masketir ya. Jadi baru semua, simpel sekali caranya, undang sebanyak-banyaknya nanti malam pukul 19.30. Pastikan kita semua masuk on time, karena kita akan mulai acara 19.30 tepat dan ikuti sampai habis. Oke, selamat sore semuanya ya. Terima kasih
sudah melakukan Pak waktunya. Niko, Pak Selamat Ramanto. sore. Oke, thank you semua. Pak See you, Ramanto, bye. Om Niko, terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto, Pak Niko, keren banget. Thank you, thank you. Selamat sore semua. Selamat sore. Bu Mela, selamat sore. Sore. Selamat sore Niko, selamat sore.